Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dan alhamdulillah kita juga diberikan hidayah dan taufik sehingga kita mau dan mampu menjalankan salah satu syariat yang dibebankan kepada kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat subuh kita yang baru saja kita laksanakan. Allahumma amin. Baik, kemudian di pagi hari ini kita juga awali pagi ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini juga ibadah yang mulia dan ini merupakan dasar dari segala ibadah, yaitu kita menuntut ilmu syar'i. Karena tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar kecuali kalau kita sudah mengilmui tentang ibadah yang akan kita lakukan tersebut. Oleh karena itu, pagi hari ini kita menempuh jalan tersebut, yaitu menuntut ilmu atau mempelajari agama Islam ini agar kita bisa mengamalkannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita tentang syarah masail jahiliyah, yaitu penjelasan dari masalah-masalah jahiliyah. Kita masuk pada permasalahan ke 53, al-mas'alatu ats-tsalitsatu wal khamsun. Qala al-muallif rahimahullah, tahayyuluhum liibtali syar'illah. Di antara bentuk kebiasaan, keyakinan orang-orang jahiliyah, yaitu siasat licik mereka dalam rangka menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah itu di dalam menolak syariat Allah itu mereka tidak secara terang-terangan, ya. Ada yang mereka tempuh dengan bentuk siasat agar mereka bisa menolak, terhindar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. I'malul hiyal al-zahirah wal batinah fi daf'i ma ja'at bihi ar-rusul. Kaqaulihi ta'ala anhum wa makaru wa makara Allah, dalam surah Ali Imran ayat ke-54. Wa qaulihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu. Ini juga dalam surah Ali Imran ayat ke-76. Yang 72 ini ya. Baik.
I'malul hiyal, yaitu mereka menggunakan hiyal, yaitu siasat. Tapi siasat ini siasat yang licik, namanya hiyal. Hilah, ya. Mufradnya hilah, ya. Zahirah wal batinah. Siasatnya ini baik siasat yang nampak maupun yang tersembunyi, ya. Fi daf'i ma ja'a bihi rusul, di dalam menolak apa yang datang jenengannya para rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan siasat mereka dan disebut juga dengan makar, ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat siasat, membuat makar, dan Allah Subhanahu wa taala pun membuat makar untuk mereka, kepada mereka orang-orang kafir, ya. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah zat yang sebaik-baik di dalam membuat makar. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan berkatalah sebagian kelompok dari ahlul kitab kepada sebagian yang lainnya, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu, berimanlah kalian sebagian. Artinya ahlul kitab ini memerintahkan kepada para pengikutnya, di antara pengikutnya, kalian beriman saja dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu. Wajahan nahar, dengan istilah di awal siang, artinya iman saja dulu. Wakfuru akhirahu, kemudian di akhir siang kalian kafir lagi. Ini untuk siasat. Nanti akan dijelaskan di sini. Maksud mereka itu apa? Suruh beriman pengikutnya untuk beriman di awal hari, kemudian di akhir hari suruh kufur lagi, artinya suruh murtad lagi, keluar dari Islam. Ini agar supaya apa? Menarik orang-orang Islam itu agar mau meninggalkan agama Islamnya. Karena mengetahuilah ini ahli kitab saja, orang yang pandai saja, ketika masuk Islam di awalnya ternyata mereka nggak mendapati kebaikan dalam Islam, makanya mereka keluar lagi, ya. Akhirnya diikuti oleh sebagian orang-orang beriman, ya. Itu tujuan mereka. Ini yang namanya hilah atau hiyal, ya, atau makar, ya. Siasat yang jelek dan juga makar. Baik, kita lihat penjelasannya di sini. Min a'mali ahli jahiliyah minal kitabiyyin wal ummiyin. Di antara amalan-amalan ahlul jahiliyah dari kalangan kitabiyyin, yaitu ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wal ummiyin, dan orang-orang yang ummi, yang disebut ummiyin, mereka tidak memiliki kitab sebelumnya. Ini kalau orang-orang jahiliyah terkhusus bagi orang-orang musyrik Quraisy, ya, waktu itu. Karena mereka tidak memiliki kitab sebelumnya. Kalau ahlul kitab dikatakan kitabiyin karena mereka sebelumnya punya kitab samawi, baik Injil, Taurat, ya, ataupun yang lainnya, ya. I'maluhum al-hiyal fi taghyir syar'illah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlul kitab maupun musyrik Quraisynya, mereka melakukan tipu daya, hiyal, ya, siasat licik untuk merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Litakhallusi minhu, tujuannya agar mereka bisa terbebas dari syariat tersebut. Wa inqadhi kufrihim wa dhalalihim, dan agar bisa mereka melaksanakan dengan leluasa kekufuran mereka dan kesesatan mereka. Li'annahum la yaqdiruna 'alal musarahah, karena mereka tidak mampu untuk menghadapi hujah-hujah yang datang yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya mereka menggunakan siasat, ya, menggunakan siasat. Kalau dihadapi langsung nggak akan mampu. Wong ditantang untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran nggak bisa. Kalau nggak bisa semisal Al-Quran 10,
ayat, nggak bisa juga. Kalau nggak bisa 10 ayat, 1 ayat saja mereka pun nggak mampu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menantang untuk mendatangkan pembantu-pembantu baik dari kalangan manusia atau jin yang kalian mampu, tapi tetap nggak mampu. Makanya ketika mereka tidak mampu, mereka menggunakan siasat untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Fasaru yalja'una ila hiyali khafiyatin, ya, makiratin. Maka mereka pun mulai berlindung untuk agar supaya mereka terbebas dari syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu berlindung kepada siasat yang tersembunyi dan penuh makar. Ini diantara kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi siasat itu untuk menghindari syariat, ya, siasat yang mereka gunakan untuk menghindari syariat. Satu contoh misalnya seseorang yang ketika diwajibkan padanya zakat, misalnya 40 ekor kambing, itu zakatnya 1 ekor kambing. Maka dia bersiasatnya seperti ini. Dia kan punya 40 ekor. Sebelum datang pengurus zakat, maka dibagi 2 ini. 40 ekor ini dipindah ke rumah tetangganya. Ya. 20. Jadi ketika petugas pemungut zakat yang datang itu datang ke si A, ternyata dia punya 20 ekor kambing, nggak wajib zakat, sudah tinggalkan. Kepada pemilik sesungguhnya, ke si B ini tadi, ini ternyata juga punya 20, ya, akhirnya juga nggak wajib zakat. Ya sudah, terus pergi. Setelah pergi petugas zakat, kembali lagi tahun depan, ya, setelah pergi kambingnya diambil lagi 20, ya. Kemudian si A yang dititipi tadi, ya, tak kei 1.000, ya, dalam rangka untuk hiyal, ya, biar enggak diambil 1 ekor kambing untuk zakat. Mending kehilangan 1.000 daripada kambing 2 juta sampai 2,5 juta, ya. Itu namanya hiyal, siasat licik, ya, seperti itu, ya. Jadi untuk menghindari dari namanya syariat yang sudah ditetapkan, ya. Demikian juga tentang masalah zakat harta, misalnya harusnya 90 juta sudah sampai nisabnya, maka ketika sebelum tiba waktunya, maka digunakan, ya, apa yang dia inginkan, tapi bukan karena kebutuhan, tapi untuk menghindari zakat, ya. Akhirnya jadi cuma 50 juta, yang 40 juta dipakai, tapi dipakainya ini dalam rangka siasat, ya, dalam rangka siasat, bukan untuk kebutuhan, ya, agar terhindar dari kewajiban membayar zakat. Baik, demikian juga dalam syariat-syariat yang lain. Intinya yang namanya siasat, makar, itu untuk dia agar supaya menghindar dari apa yang diwajibkan darinya dari syariat ini. Wa min dzalika qauluhu ta'ala anhum, dan di antara siasat orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan mereka dalam surah Ali Imran ayat ke-54 tadi, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, dan mereka membuat makar dan Allah pun membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar, ya. Baik, di sini ada yang perlu kita jelaskan, bahwasannya di sini Allah Subhanahu wa taala disifati makar. Apakah Allah Subhanahu wa taala kemudian disebut innallaha makirun, sungguhnya Allah itu maha pembuat makar? Maka ini perlu kita fahami
bahwasanya di dalam pembahasan sifat, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada tiga macam. Ya. Ada tiga macam. Yang pertama, sifat Allah Subhanahu wa taala yang sifat itu sifat sempurna secara mutlak. Artinya la naqsa fihi biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan sama sekali di dalam sifat tersebut dari segala sisinya. Artinya semua sifatnya sempurna. Seperti sifat ilmu, sifat qudrah, ya. Kemudian sifat al-basar, maha melihat, ya. Kemudian sifat ar-rahman, maha pengasih, ya, ar-rahim, ya. Dan sifat-sifat yang lainnya yang itu sifat tersebut sifat kamal, sifat kesempurnaan yang tidak ada sisi celanya. Maka ketika sifatnya seperti ini, maka kita sifati Allah Subhanahu wa taala demikian. Kita sifati Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Ya. Kita sifati Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran. Kita sifati Allah Subhanahu wa taala maha pengasih, maha penyayang. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Tidak ada kekurangan dari segala sisinya. Maka mutlak Allah bersifat dengan ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya ada di sana sifat Allah Subhanahu wa taala sifatun yang sifatnya itu naqis, artinya sifat yang kurang secara mutlak. Maka kita tidak sifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ini selamanya. Seperti apa? Sifatun naum, ya. Kemudian sifat mengantuk misalnya, sifat khianat misalnya. Ini jelas ini sifat yang penuh dengan kekurangan dari segala sisinya. Sifat naum itu mau apa istilahnya, dimanapun namanya sifat tidur, sifat mengantuk, ya, maka itu semuanya sifat yang penuh dengan kekurangan. Sifat khianat itu sifat yang penuh dengan kekurangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat ini. Ya. Makanya dalam surah atau ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya. Karena itu sifat kekurangan, ya. Demikian juga sifat khianat. Ya, makanya ketika Allah menyatakan bahwasanya orang-orang kafir itu berkhianat, Allah Subhanahu wa taala, wa in yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qabl fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Dalam surah Al-Anfal ayat 71 Allah menyatakan, dan ketika mereka menginginkan atau ingin berkhianat kepadamu wahai Muhammad, faqad khanullaha, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada Allah sebelumnya. Fa amkana minhum, maka Allah Subhanahu wa taala meneguhkan dirimu dari mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala tidak membalas kalimat khianat mereka dengan fakhanahum. Artinya Allah tidak mengatakan fakhanahumullahum, ya. Allah tidak menyatakan bahwasanya Allah mengkhianati mereka dengan balasan khianat. Tapi Allah mengatakan wallahu alimun hakim. Ya, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kenapa? Karena sifat khianat itu sifat nuqsan, ya, sifat yang kurang. Ya, sifat yang tidak sempurna dari segala sisinya. Karena yang namanya khianat itu berarti mengkhianati sesuatu yang amanah. Ya, mengkhianati sesuatu yang amanah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan khianat, ya. Ini jenis yang kedua. Berarti yang pertama tadi sifat yang menunjukkan kesempurnaan mutlak, maka Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ini.
Yang kedua, menunjukkan kekurangan secara mutlak, maka Allah tidak disifati dengannya. Kemudian yang ketiga, yaitu sifat yang dari satu sisi sempurna, dari satu sisi tidak sempurna. Ya, dari satu sisi sempurna, dari satu sisi tidak sempurna. Maka sifat yang seperti ini itu terkadang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dipandang dari sisi sempurna, tapi ketika sifat itu digunakan untuk sesuatu yang tidak sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengannya. Ya, contohnya apa? Sifat makar. Jadi sifat makar ini tidak bisa dikatakan mutlak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat makar. Itu nggak bisa secara mutlak. Ya, makanya nggak bisa kita namakan innallaha makirun. Sungguhnya Allah itu memiliki nama al-makir, yaitu yang membuat makar. Itu nggak bisa secara mutlak. Makanya nggak dipakai untuk nama. Ya, nggak dipakai untuk nama. Karena setiap nama pasti mengandung sifat. Tapi bisa jadi itu digunakan sifat dari satu sisi. Kenapa? Karena setiap sifat belum tentu itu nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah kenapa kita juga harus belajar tentang asma wa sifat itu untuk lebih kita mengetahui secara dalam, ya, tentang apa yang kita sembah, ya, tentang zat yang kita sembah, yang kita ibadahi, agar kita semakin cinta dan agar kita itu memperlakukan sesembahan kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan, ya, oleh sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menisbatkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah tidak menisbatkan itu kepada dirinya. Atau sebaliknya, kita enggak menisbatkan sesuatu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah menisbatkannya. Maka inilah pentingnya asma wa sifat, ya. Oleh karenanya makar itu sempurna manakala itu dipakai untuk muqabalah, untuk menghadapi lawannya. Makanya Allah di sini mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka buat makar, Allah pun buat makar. Ya. Kenapa? Karena orang-orang kafir membuat makar, maka Allah ingin menunjukkan kudrahnya, kesempurnaan kudrahnya, kesempurnaan ilmunya, ya, maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala terhadap makar mereka. Maka muncullah sifat makar dari pembahasan ini. Muncullah sifat makar, yaitu untuk menunjukkan kesempurnaan dari kekuasaan Allah, kemampuan Allah, maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka lakukan dari makar tersebut. Maka Allah balas dengan makar. Maka makar ini adalah sifat fi'liyah, ya, sifat fi'liyah yang itu akan muncul sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa dikatakan makar itu sifat dzatiyah, artinya yang terus nempel pada zat Allah Subhanahu wa taala, terus disandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena kalau makar itu misalnya digabungkan dengan kalimat makar kepada orang-orang beriman, jelas ini sifat yang tidak sempurna, sifat yang kurang, ya, sifat kekurangan. Maka ini tidak disandarkan secara mutlak. Artinya makar ini adalah sifat yang terkadang disandarkan kepada Allah, terkadang tidak, ya. Ketika itu untuk menunjukkan bahwasanya Allah mampu membuat makar tersebut pada musuh-musuhnya, maka ini sifat yang sempurna, menunjukkan Allah maha mampu, menunjukkan Allah maha mengetahui bahwasanya mereka membuat makar, makanya Allah juga membuat makar, ya. Demikian juga sifat khada'ah, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun khadi'uhum.
membuat tipu daya juga, ya. Maka ini sifat sempurna dari sisi ini, yaitu lil muqabalah, untuk menghadapi musuhnya, yaitu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau sifat naum tadi nggak bisa, ya, nggak bisa. Sifat naum, sifat mengantuk itu nggak bisa untuk menghadapi musuh, nggak bisa. Namanya naum, ngantuk, tidur, ya sudah, itu sifat nakis, sifat yang penuh dengan kekurangan secara mutlak, ya. Wong makhluk saja ketika disifati dengan sifat tidur saja itu tidak sempurna, apalagi zat yang maha hidup, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbeda dengan sifat makar atau sifat tipu daya, itu sempurna ketika digunakan untuk menghadapi musuh-musuhnya, untuk membalas apa yang digunakan oleh musuhnya itu dengan hal yang serupa. Mereka buat makar, Allah pun buat makar. Mereka buat tipu daya, Allah pun buat tipu daya kepada mereka, ya. Tapi sekali lagi Allah tidak diberi nama dengan pembuat makar atau pembuat tipu daya, ya. Ini hanya sifat fi'liyah dari satu sisi, ya. Artinya sifat fi'liyah yang akan muncul ketika itu dipergunakan untuk menghadapi lawan, ya. Baik. Wal makruh wa, adapun makar itu adalah isalul makruhi bi tariqatin khafiyah. Makar itu adalah isalul makruh, yaitu menimpakan kejelekan dengan cara tersembunyi, ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari karangan ahli kitab. Wal yahudu hina aradu qatl al-masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, dan orang-orang Yahudi menggunakan makar tersebut ketika mereka menginginkan untuk membunuh Isa. Jadi Nabi Isa ketika ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi, ya, maka orang-orang Yahudi ini tidak terang-terangan di dalam membunuh. Ini bisa dilihat di dalam tentang Qisasul Anbiya, yaitu karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam mengkisahkan terbunuhnya atau disalibnya orang yang serupa dengan Nabi Isa, ya, bin Maryam alaihi salatu wassalam, yaitu dengan cara hilah, yaitu makarnya orang-orang Yahudi. Li'anna 'adatahum qatlul anbiya, karena sudah menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi itu membunuh para nabi, ya. Bahkan disebutkan satu waktu itu orang-orang Yahudi itu sampai membunuh 60 sampai 70 nabi, ya. Karena nabi itu kan banyak, 124.000. Rasulnya 313 sampai 315 Rasul dari 124.000 tersebut. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengutus, mengangkat seorang nabi di satu zaman itu lebih dari 1-2 orang, bahkan puluhan bisa jadi. Makanya pernah orang-orang Yahudi itu membunuh sekitar puluhan nabi dengan makar. Fa'aradu an yaqtulul Masiha alaihi salatu wassalam, maka ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, fadhahabu ila malikin kafirin wathaniyin, maka mereka pun pergi ke raja yang kafir, yang penyembah berhala. Artinya apa? Ingin memprovokasi, ya, agar supaya mereka tidak tampak bahwasanya mereka itu yang membunuh secara langsung, tapi mereka datang kepada raja di tempat yang di situ Nabi Isa berdakwah, ya, raja yang kafir, penyembah berhala.
Faqalu lahu, maka orang-orang Yahudi mengatakan kepada raja tersebut, inna hadzal rajula sayughayyiru hukmaka in taraktahu. Laki-laki ini, ya, yang bernama Isa bin Maryam ini ingin merubah hukummu wahai raja. Ya, kalau engkau membiarkan dia tetap hidup, pasti ketetapanmu, hukummu akan dirubah. Diprovokasi, ya, ini pemecah belah, ya, ini Wahabi, ya, ini nggak suka dengan tradisi, ya, ini suka ngafir-ngafirkan, ini suka bid'ah-bid'ahkan, ya, ini provokasi namanya, ya, yang diprovokasi penguasanya, ya. Fa arsala hadzal malik jama'atan liqatlil masih. Maka dengan provokasinya orang-orang Yahudi, sehingga raja tersebut mengutus sekelompok pengikutnya liqatlil masih, untuk membunuh al-masih, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa dakhalu alaihi fi makanihi yuriduna qatlahu. Kemudian orang yang disuruh untuk membunuh Nabi Isa tersebut masuk ke tempatnya dan ingin membunuh Nabi Isa. Walakinnallaha jalla wa ala makkara li nabiyhi. Akan tapi Allah jalla wa ala itu membuat makar untuk menolong nabinya. Dibuat makar, ya. Mereka buat makar, orang-orang Yahudi ingin bunuh Nabi Isa agar gak kelihatan, maka mereka datang ke raja penguasanya. Diprovokasi, Nabi Isa itu seperti ini, tukang mecah belah, tukang bikin onar, ya, adat disinggung-singgung, ya, dicela dan lain sebagainya. Nanti akan mengubah hukummu dan lain sebagainya, akan mengubah negara ini jadi negara yang nggak karu-karuan, ya. Nanti kalau mereka berkuasa semuanya akan dibunuh semuanya, berbagai macam provokasi yang tidak benar. Tujuannya apa? Tujuannya agar penguasa tersebut memberangus Nabi Isa, membunuh Nabi Isa. Maka ternyata terprovokasi, ya, penguasa pada waktu itu terprovokasi oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya dikumpulkanlah beberapa orang, kemudian ingin membunuh Nabi Isa. Datang ke tempat di mana Nabi Isa berada. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha berkuasa, maka Allah tunjukkan mereka buat makar, Allah pun buat makar. Ya. Allah pun buat makar. Dan makar ini untuk apa? Untuk melawan mereka dari satu sisi dan untuk menolong Nabi Isa dari sisi yang lain. Caranya bagaimana? Fa'alqa shibhal masih ala rajulin min atba'ihi qaddama nafsahu lidzalika yuridul ajra min Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyerupakan seseorang dengan rupa yang serupa dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Siapa orang tersebut? Min atba'ihi, dari kalangan pengikut Nabi Isa sendiri. Ya. Qaddama nafsahu, yang dia merelakan dirinya lidzalika, untuk agar supaya dirinya itu ditangkap dan dibunuh, ya. Yuridul ajra minallah, yang dia ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pengikut para nabi itu setianya sedemikian, karena menginginkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam satu riwayat, ya, dalam satu riwayat dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya yang diserupakan Nabi Isa dengan Nabi Isa itu adalah pengikut Nabi Isa yang itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mau berkorban demi Nabi Isa, ya, maka akan diberikan balasan surga, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya, tapi dengan resiko seperti ini, dibunuh.
Maka orang ini karena keimanannya dia mau mengorbankan nyawanya, ya. Tapi dari riwayat lain disebutkan yang diserupakan itu adalah musuhnya, pengkhianat, ya, yang menunjukkan persembunyian Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sehingga ketika ia masuk terlebih dahulu untuk membuktikan bahwasanya Nabi Isa itu benar-benar berada di situ, maka ketika dia keluar ternyata wajahnya sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Akhirnya dia sendiri yang ditangkap dan disalib, ya, dibunuh, ya. Inilah makar yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka buat makar, Allah pun buat makar kepada mereka. Hatta sara ka'annahul masih, sehingga orang tersebut pun menyerupai Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Fa akhadhuhu wa qataluhu wa salabuhu 'ala al-khashabah. Maka orang-orang tersebut pun menangkapnya, kemudian membunuhnya dan menyalibnya di atas kayu, ya, di atas tiang kayu. Yadhunnuna annahul masih. Mereka menyangka bahwasanya itu adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi Isa itu diangkat, barrafa'ahu Allahu alaihi, ya. Bahkan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Makanya sampai sekarang Nabi Isa itu belum meninggal, belum mengalami sakaratul maut, ya. Oleh karena itu di antara hikmahnya kenapa nanti Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu turun lagi ke bumi di akhir zaman, bergabung dengan orang-orang muslim, di antaranya untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, ya, membunuh babi, ya. Ini di antara salah satu hikmahnya lagi, yaitu apa? Agar supaya nanti Nabi Isa alaihissalatu wassalam, karena dia sebagai manusia biasa, dia itu akan merasakan sakaratul maut, kematian, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian, tidak ada yang tidak, ya. Semua yang berjiwa, yang memiliki nyawa pasti merasakan kematian, termasuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Walaupun sampai sekarang belum mati, masih berada di langit, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akhir zaman akan diturunkan kembali, dan setelah ajal ditentukan tentang kematiannya, maka yang menyolatkan adalah kaum muslimin. Yang sholat jenazah adalah kaum muslimin, ya. Setelah tugas beliau selesai, ya. Dan beliau ketika turun bukan membawa syariat beliau. Syariat beliau sudah tidak berlaku lagi, tapi beliau menjalankannya dengan syariat dari Nabi Muhammad SAW, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan seandainya Musa itu hidup, niscaya dia akan mengikuti syariatku. Artinya siapapun Nabi yang hidup, ya, saat ini setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW pasti akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya dari sini kita juga bisa tahu bahwasanya dustanya orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir itu bisa artinya masih hidup, kemudian mengajarkan syariat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Taruhlah kita katakan Nabi Khidir sekarang masih hidup misalnya, itu pasti akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin tidak, ya. Wong Nabi Musa yang Nabi di antara ulil azmi minar rusul, ya, di antara rasul yang paling mulia dari 5 rasul ini, ya, dari seluruh para nabi dan rasul ini yang paling utama adalah 5 rasul ini. Di antaranya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, itu saja tidak ada keluasan kalau dia hidup itu harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang Nabi Khidir yang dia bukan rasul,
Ditambah lagi dia masih diperselisihkan apakah dia nabi atau wali. Ya, walaupun yang lebih kuat, lebih rajih pendapatnya yaitu dia adalah nabi alaihi salatu wassalam. Tapi bukan rasul. Ya, bukan seorang rasul. Maka bagaimana mungkin kalau dia hidup kok mengajari zikir-zikir, wirid-wirid yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Punya murid sendiri, punya pengikut sendiri, yang pengikut ini bebas dari syariat Nabi Muhammad SAW. Maka ini jelas dusta, kedustaan, buhtanun azim, kedustaan yang amat besar. Ya, kedustaan kepada Nabi Khidir sendiri, yang mana setiap nabi telah mengikrarkan bahwasanya kalau dia menjumpai Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, semuanya akan menolong dan meneruskan atau menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Ini tentang kenapa Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jasad dengan ruhnya dan nanti akan dikembalikan, karena diantara hikmahnya yaitu agar supaya Nabi Isa itu merasakan kematian sebagaimana manusia yang lainnya. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi mereka menyangka bahwasanya yang dibunuh, disalib itu adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa rafa'ahu Allahul Masiha ilaihi min bainihim wa hum la yash'urun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa kepadanya di tengah-tengah mereka dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ya. Jadi orang-orang yang mengepung persembunyian Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka itu tidak sadar kalau Nabi Isa itu sudah diangkat dan diserupakan dengan laki-laki yang lain yang yaitu pengikut Nabi Isa yang mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan tidaklah mereka membunuh Isa, tidak pula mereka menyalibnya, walakin syubbiha lahum, akan tapi itu adalah orang yang diserupakan. Ya, artinya yang dibunuh, yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan. Ya, barrafa'ahullahu ilaihi, bahkan Nabi Isa itu diangkat kepadanya, ya, dengan jasad dan ruhnya. Makanya di antara keyakinan kaum muslimin terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam sampai hari ini belumlah meninggal dunia, akan tapi masih berada di langit. Ya, makanya ketika Isra, ketika Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan Nabi Isa. Ya, bertemu dengan Nabi Isa di langit, bertemu dalam keadaan jasad dan ruhnya. Ya, hada makna qaulihi ta'ala wa makaru wa makarullah. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat makar dan Allah pun buat makar. Orang-orang Yahudi membuat makar ingin bunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka Allah buat makar diserupakan dengan orang lain dan mereka tidak mengetahui. Wa hadza min babil muqabalah wal mujazah. Dan ini dari sisi untuk menghadapi lawannya. Makar yang Allah tunjukkan ini bukan, sekali lagi, bukan sifat Allah secara mutlak, tapi sifat ini akan muncul untuk muqabalah, untuk menghadapi lawan. Ya, lawannya buat makar, maka sifat makar Allah akan muncul. Ya, akan muncul untuk menghadapinya. Wa huwa adlun minhu subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi makril makhluk fa innahu dzulmun, berbeda dengan makarnya makhluk. Kalau makarnya makhluk itu penuh dengan kedzaliman. Ya,
makar, kalau makar itu sifatnya makhluk, maka makar itu penuh dengan kezaliman. Ya, karena makhluk itu nggak bisa mengukur. Taruhlah dia dibuat makar, diberi makar orang lain, kemudian dia balas dengan makar lagi, dia nggak bisa ukur makar itu pas nggak, ya, dengan makar yang ditimpakan kepadanya. Kalau di makar tersebut melebihi, berarti kan zalim, dan makhluk nggak bisa mengukur itu. Ya, yang bisa mengukur makar itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah Maha mengetahui seberapa besar makar seseorang, ya, untuk membuat makar kejelekan, maka Allah pun akan membalasnya sesuai dengan makarnya tersebut, ya, tanpa ada kedzaliman. Innahu bighairi haqqin, karena makarnya makhluk itu tanpa hak, ya. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalat ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan berkatalah sebagian ta'ifah, sebagian kelompok dari ahli kitab kepada sebagian yang lainnya, mereka mengatakan, aminu, berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Artinya beriman saja kalian dengan Al-Quran. Wajhan nahar, di awal siangnya. Waqfuru akhirahu, tapi kemudian murtadlah, ingkarlah, kufur kembali di akhirnya. La'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali. Mereka siapa? Orang-orang beriman. Artinya kembali kemana? Kembali murtad. Wa hadza min makril yahudi aidan, dan ini merupakan makarnya orang Yahudi juga. Lamma hajarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam itu hijrah ke Madinah, wa dhahara amrullahi wa intasara 'alal musyrikin fi ghazwati Badr, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan agamanya atas orang-orang musyrik di peperangan Badar. Ya, ketika itu tampaklah kekuatan Nabi kita alaihi salatu wasallam, tampaklah kekuatan Islam, ya, di perang Badar Kubro, ya, perang Badar pertama, ya, yang perang Badar itu penuh dengan hal-hal yang menakjubkan. 313 sampai 315 kaum muslimin menghadapi 1000 gempuran kaum musyrikin dengan perlengkapan yang memadai, yang lengkap. Adapun orang-orang muslim pada waktu itu tidak ada kesiapan, karena memang tujuannya bukan untuk berperang, tapi hanya menghadang kabilah saja, ya, untuk mencari informasi. Tapi Allah mentakdirkan lain, terjadilah peperangan Badar Kubro, ya. Tapi dengan janji Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala bantuannya berupa 1000 malaikat, yang malaikat Jibril itu memimpinnya dengan menggunakan menunggangi kuda, ya. Sehingga kaum muslimin itu sampai heran. Ada yang dia ingin memenggal lawannya, sebelum pedangnya itu menyentuh, itu lawannya sudah terpenggal. Itu sampai sedemikian. Itu ternyata dipenggal oleh para malaikat yang turun, ya. Dan akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Dan hari itu disebut dengan Yaumul Furqan, ya, hari pembeda antara kaum muslimin dan musyrikin. Pada waktu itu sudah terbedakan, artinya kekuatan itu sudah tampak, ya. Maka ketika itu orang-orang Yahudi geram, ya, ini semakin kaum muslimin semakin kuat ini, ya. Padahal yang mereka harapkan di perang Badar itu kaum muslimin hancur semuanya, sudah nggak tersisa karena kekuatan yang tidak seimbang. Walamma ajazal yahud an saddin nas
an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang-orang Yahudi itu sudah tidak mampu menghalangi manusia dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam, laja'u ila hilatin wa makrin, maka mereka kembali menggunakan makar, ya, menggunakan siasat licik. Faqala jama'atun minhum, maka sebagian di antara mereka mengatakan, aslimu fi awalin nahar, sudah Islam saja kalian di awal siang. Wa idza sara akhirun nahar irtaddu anil Islam, kalau sudah di akhir siang, di penghujung siang, maka murtad kembali dari Islam, artinya kembali kafir. Wa qulu, kemudian mereka akan mengatakan, ma wajadna fi dini Muhammadin salahiyah, kami enggak mendapati di agama Muhammad ini kebaikan sama sekali. Ya, fa innan nasa sayattabi'unakum, maka manusia itu akan mengikuti kalian. Artinya kaum muslimin yang sudah masuk Islam baru awal-awal itu melihat orang-orang Yahudi yang masuk Islam di awalnya kemudian murtad lagi dan mengatakan kami enggak mendapati kebaikan dalam agama Islam, maka mereka akan percaya karena yang masuk itu ahlul kitab, orang yang pernah diturunkan Alkitab. Ya, maka secara akal masuk akal juga ya. Ini saja yang ahli kitab pernah Allah turunkan kitab kepada mereka, masuk Islam enggak jadi. Masuk Islam kemudian keluar lagi karena enggak mendapati kebaikan dalam Islam. Berarti Islam ini bukan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya mereka mengikuti. Itu tujuan mereka. Li'annakum ahlu kitab, karena kalian itu kan ahli kitab. Wa yaqul, dan mereka akan mengatakan, laula annahum ma wajadu salahiyah fi dini Muhammadin lamma kharaju minhu. Kalau seandainya bukan karena mereka enggak mendapati kebaikan, niscaya mereka enggak akan keluar dari Islam. Karena mereka enggak dapati kebaikan dalam Islam, makanya mereka keluar. Ya, ini yang akan dibangun alibi tersebut oleh mereka. Ya, fayuqallidunakum fakasyafallahu khuttatahum, maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap ya rencana mereka biqaulihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalat ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billadzi unzila 'ala alladziina amanu wajhan nahar, yani awwalun nahar fa wajhu syai' wa awwaluhu wa muqaddamuhu. Wajhan nahar itu artinya di awal siang, ya. Wa kullu man laja'a ilal hiyal at-taghyir syar'illah, ya. Dan setiap orang yang menggunakan siasat buruk untuk merubah syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk agar supaya terbebas dari syariat Allah Subhanahu wa taala, wal iqrar bi auliyaihi, dan memberikan madarat kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, fa inna ala tariqati ahli jahiliyah, maka sungguhnya orang tersebut berada di atas jalan orang-orang jahiliyah. Wa kullu man sana'a ahla sunnah wa ahla tauhid lil wusuli ila ghardin min aghradihi ad-daniyah fa huwa ala tariqati ahli jahiliyah, maka setiap orang yang berpura-pura terhadap ahlu sunnah dan ahlu tauhid, ya, artinya berpura-pura jadi ahlu sunnah, pura-pura jadi ahlu tauhid untuk mendapatkan tujuan daripada tujuan-tujuan yang sangat rendah, maka ini namanya dia telah meniti jalan orang-orang jahiliyah. Sebagaimana tadi, biar enggak terkena zakat, ya pura-puralah hartanya dibagi, agar kalau ngumpul nanti kan kena zakat, tapi kalau dibagi atas namakan ini, jadi enggak kena zakat. Kambingnya 40, sana 20, sini 20, 41 dua kambing, yang satu taruh sana, jadinya 40 hanya satu ekor kambing. Ya, seperti itu. Hiyal namanya. Dan untuk syariat-syariat yang lainnya juga seperti itu, agar supaya dia terbebas dari syariat yang lainnya dengan menggunakan siasat. Maka model seperti ini adalah modelnya orang-orang jahiliyah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan keimanan kita dan kita dihindarkan dari sifat-sifat orang jahiliyah, terutama di dalam menggunakan siasat licik, agar kita terhindar dari apa yang telah ditetapkan oleh
Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya ini. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, sekaligus ini bisa membuat keimanan kita semakin kuat dan kita semakin yakin bahwasanya Islam ini adalah agama yang sempurna dan agama yang satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala ridhai di muka bumi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.